Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kita nikmati sampai pagi hari ini. Itu sebabnya sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu berharap kepada Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 ini, kita juga dapat lagi melihat di dalam ayat yang ke-12 dari Mazmur 42. Kemudian kita juga dapat lagi memperhatikan di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-5, di mana 3 kali diulangi oleh pemazmur Bani Korah di dalam Mazmur pengajaran ini. 3 kali disampaikan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita pagi hari ini bahwa ternyata berharap kepada Allah itu hal yang apa? Yang begitu penting. Karena apa? Dengan jelas diulang sampai 3 kali. Lewat firman Tuhan pagi hari ini mendidik kita sekalian bahwa kita perlu belajar untuk apa? Berharap kepada Tuhan. Sebagaimana yang pemazmur Bani Korah lakukan di dalam mazmur pengajarannya kepada kita pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus berharap kepada Allah di tengah-tengah keadaan jiwa yang tertekan, di tengah-tengah keadaan jiwa yang gundah gulana, jiwa yang gelisah di dalam diri daripada pemazmur? Mengapa harus berharap kepada Allah? Firman Tuhan dengan jelas, karena hanya Allah satu-satunya penolong di dalam kehidupan daripada pemazmur. Di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-12, Mazmur 43 ayat yang ke-5, dengan jelas 3 kali diulangi, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya apa? Berharap kepada Allah karena hanya Allah satu-satunya penolong yang sesungguhnya. Hanya Allah satu-satunya penolong yang sejati di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cara yang pemazmur lakukan di dalam dia berharap kepada Allah, yaitu yang pertama, dia mau datang kepada Allah. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yang pertama yaitu dia mau datang kepada Allah, datang kepada Tuhan. Dalam nyanyian pengajaran
daripada Mazmur Bani Korah ini. Pemazmur Bani Korah dalam berharap kepada Allah, dia datang kepada Allah. Pemazmur Bani Korah memberikan sebuah analogi bagi kita pagi hari ini. Dia katakan seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, lewat Mazmur pengajaran daripada Bani Korah, dalam kita berharap kepada Allah, mari kita mau mengambil satu sikap, yaitu apa? Datang kepada Allah, menghampiri Allah, merindukan Allah di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan satu-satunya yang menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita percaya pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hal yang kedua, di tengah-tengah pemazmur Bani Korah berharap kepada Allah, apa yang dia lakukan? Dia datang ke rumah Allah. Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pemazmur mengambil sebuah langkah dalam berharap kepada Allah, berharap kepada Tuhan, yaitu dia datang ke rumah Tuhan. Dia melangkah di dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan, ke rumah Allah. Karena di rumah Allah ada apa? Ada perayaan. Di rumah Allah ada sorak-sorai. Di rumah Allah ada sukacita. Bapak Ibu, ketika kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita sedang tertekan, kita mungkin sedang putus asa, jiwa kita sedang gelisah, sedang gundah gulana. Janganlah kita menarik diri dari sebuah persekutuan. Janganlah kita menarik diri dari sebuah perkumpulan ibadah. Tapi mari datang, melangkah menuju ke rumah Tuhan. Karena di sana ada sebuah kekuatan yang akan kita nikmati, kita alami. Dalam sebuah persekutuan ada sukacita, ada sorak-sorai, ada perayaan yang akan kita alami. Sehingga saya percaya kita yang lemah menjadi kuat. Kita yang susah dihiburkan. Kita yang punya pergumulan dan masalah diberikan jalan keluar, kemenangan, kelepasan daripada Tuhan. Lewat nyanyian pengajaran dari pemazmur Bani Korah ini, biar itu menjadi sebuah refleksi di dalam kehidupan kita. Memotivasi kita, mendorong kita dalam setiap pergumulan dan masalah hidup ini. Yang pertama, datang kepada Allah, rindukan Allah, Allah yang hidup, dikatakan oleh pemazmur. Dan yang kedua, teruslah melangkah maju menuju rumah Allah, menuju rumah Tuhan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Karena di sana kita akan menerima, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan, kesukaran, kesulitan, kiranya Engkau Tuhan yang mengajari kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini.
Terima kasih berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, mata pencarian kami. Diberkati Tuhan. Bahkan berkati pengiringan, pelayanan kami, iman kami, ketekunan, kesetiaan kami diberkati Tuhan. Berkati pekerjaanmu, pelayananmu, khususnya yang ada di GPDI Narwastu Bima. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau melangkah di hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.